warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu. Yang terhormat Bupati Kolaka Timur, yang terhormat Wakil Bupati Kolaka Timur, yang terhormat Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kolaka Timur, yang terhormat rekan-rekan anggota DPRD Kabupaten Kolaka Timur, yang saya hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka Timur, yang saya hormati para pejabat eselon 2 dan 3 lingkup pemerintah daerah Kabupaten Kolaka Timur, yang saya hormati ada tadi terlihat Pak Desa, yang saya hormati insan pers serta tamu undangan lainnya. Pertama-tama, marilah kita senantiasa mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga pada hari ini kita masih diberi kesehatan, kekuatan dan kesempatan untuk menghadiri rapat paripurna DPRD Kabupaten Kolaka Timur masa sidang 2 tahun 2025 dengan agenda penyerahan dan penjelasan rancangan awal RPJMD Kabupaten Kolaka Timur tahun 2025-2029. Adapun dasar pelaksanaan rapat paripurna hari ini adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah dan keputusan pimpinan DPRD Kabupaten Kolaka Timur Nomor 3 Tahun 2025 tentang penetapan jadwal kegiatan DPRD Kabupaten Kolaka Timur masa sidang 2 tahun 2025. Sesuai daftar hadir anggota DPRD Kabupaten Kolaka Timur yang ada di meja pimpinan rapat tercatat 24 orang anggota dewan yang telah menandatangani daftar hadir berjumlah 18 orang. Maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini Kamis tanggal 10 April 2025 rapat paripurna DPRD Kabupaten Kolaka Timur dengan agenda penyerahan dan penjelasan rancangan awal RPJMD Kabupaten Kolaka Timur tahun 2025-2029 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Rapat dewan serta hadirin yang terhormat, adapun susunan acara yang akan berlangsung pada sidang paripurna hari ini adalah sebagai berikut. Pertama, pembukaan. Kedua, mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Ketiga, sambutan Ketua DPRD Kabupaten Kolaka Timur sekaligus membuka rapat paripurna secara resmi. Keempat, penjelasan Bupati Kolaka Timur atas rancangan awal RPJMD Kabupaten Kolaka Timur tahun 2025-2029. 5. Pemandangan umum praktik terhadap rancangan awal RPJMD Kabupaten Kolaka Timur tahun 2025-2029. Keenam, penandatanganan berita acara penyerahan rancangan awal RPJMD tahun 2025-2029 oleh Bupati Kolaka Timur dan pimpinan DPRD Kabupaten Kolaka Timur. Ketujuh, jawaban atau tanggapan Bupati Kolaka Timur atas pemandangan umum fraksi terhadap rancangan awal RPJMD Kabupaten Kolaka Timur tahun 2025-2029. Kedelapan, penutup. Sebelum melangkah acara
acara selanjutnya, saya kembali bertanya kepada para anggota Dewan yang terhormat, apakah susunan acara ini kita setujui? Setuju. Terima kasih. Rapat Dewan serta hadirin yang terhormat, acara selanjutnya penjelasan Bupati Kolaka Timur atas rancangan awal RPJMD Kabupaten Kolaka Timur tahun 2025-2029. Kepada Bupati Kolaka Timur kami persilahkan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Wakil Bupati Kolaka Timur, Pak Haji Yusuf Sakat. Yang terhormat pimpinan DPRD, Ibu Ketua, Wakil Ketua 1, Ketua 2. Yang terhormat Ketua Pimpinan Komisi 1, 2, dan 3. Yang terhormat Bapak Ibu anggota DPRD yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terhormat Sekretaris Daerah Pak Asisten Ahli Pimpinan SKPD yang mewakili, yang terhormat Pak Camat, yang terhormat para kepala desa, Penanggoto sendiri. Wabil khusus yang saya sangat hormati untuk Mekaran Pak Abbas, terima kasih. Yang terhormat Bapak Ibu yang sempat hadir, yang tidak bisa saya sebut satu persatu, tapi insya Allah hormat saya kepada Bapak Ibu semua. Sebelum saya membacakan sambutan saya pada siang hari ini, sebelumnya saya minta maaf kepada Bapak Ibu semua yang seharusnya pada rapat paripurna tadi jam 9.30 saya sudah bersepakat dengan Pak Wakil Bupati bersama-sama hadir, tetapi ada agenda yang sifatnya besar, yang sama pentingnya juga, yang seharusnya saya hadir secara onsite di Kementerian di kantor KSB terkait dengan pembangunan RSUD Kabupaten Kolaka Timur, yang mana merupakan PHTC program hasil terbaik cepat Win-Win Bapak Presiden Republik Indonesia, yang alhamdulillah Kolaka Timur diberikan alokasi pembangunan RSUD kurang lebih 175 miliar, dan nantinya rumah sakit ini telah melayani KJSU, kanker, jantung, stroke, dan pneumologi. Masalah pneumologi itu terkait dengan batuk ginjal, terkait dengan saluran pernapasan. Sehingga saya mengharapkan mudah-mudahan program dari pemerintah pusat ini jika dengan kolaborasi nantinya insya Allah akan memberikan pelayanan kesehatan di daerah kita. Dan insya Allah sebenarnya agenda Kompleki kita sudah mulai dari 14 Maret 2025. Itu surat pertama. Yang kedua tanggal 11 April 2025 kita sudah juga memulai untuk agenda Kompleki, tetapi Bapak Menteri Kesehatan dengan Bapak Putranto, Kepala Staf Presiden, menyesuaikan agenda, dan insya Allah mudah-mudahan tahun ini, bulan ini sudah bisa diadakan Kompleki peletakan program. Begitu pun juga tadi ada beberapa regulasi dari Pak
DKI untuk proses pencairan dana. Mungkin itu Ketua dan seluruh anggota DPR. Mohon maaf saya. Rapat paripurna serta hadirin yang saya hormati, mengawali sambutan ini kami atas nama pemerintah Kolaka Timur mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Kolaka Timur yang telah mengagendakan dan melaksanakan sidang paripurna penjelasan atas rancangan awal RPJMD Kabupaten Kolaka Timur tahun 2025-2029. RPJMD Kabupaten Kolaka Timur 2025-2029 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah RPJMD tahun 2025-2029 disusun dengan mempedomani RPJM tahun 2025-2029 yang di dalamnya telah membuat prioritas pembangunan pasca cita Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Rapat paripurna serta hadirin yang saya hormati, berdasarkan kondisi daerah, masyarakat, permasalahan dan tantangan yang dihadapi Kabupaten Kolaka Timur ke depannya, serta dengan memperhitungkan strategi dan potensi yang dimiliki, maka visi RPJMD Kolaka Timur tahun 2025-2029 adalah Kolaka Timur maju, sejahtera, dan berkelanjutan dalam ekosistem agroindustri. Dalam mewujudkan visi pembangunan Kolaka Timur sampai dengan tahun 2029, maka dijabarkan ke dalam rumusan visi sebagai berikut. Yang pertama, menguatkan transformasi sosial, menguatkan transformasi ekonomi, menguatkan transformasi tata kelola, mewujudkan ketentraman dan stabilitas ekonomi makro, mewujudkan ketahanan sosial, budaya dan ekologi, mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan, mewujudkan sarana dan prasarana yang berkualitas, mewujudkan kesinambungan pembangunan daya saing daerah. Rapat paripurna serta hadirin yang saya hormati, dalam rangka berjalannya visi dan terwujudnya visi tersebut, maka rumusan tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Kolaka Timur 2025-2029 adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah meningkatkan kualitas manusia dan kelayakan hidup masyarakat. Yang kedua, meningkatkan produktivitas ekonomi dan pendapatan masyarakat secara mendalam. Yang ketiga, mewujudkan tata kelola yang berintegritas dan birokrasi yang melayani, bukan untuk dilayani. Yang keempat, memelihara stabilitas harga barang pokok dan mendukung ketentraman umum, mewujudkan ketahanan sosial budaya. Yang keenam, meningkatkan daya dukung lingkungan dan ketahanan terhadap bencana. Yang ketujuh, meningkatkan kualitas pemerintah desa dan keberdayaan masyarakat. Yang kedelapan, meningkatkan efektivitas layanan infrastruktur. Yang kesembilan, meningkatkan kualitas perencanaan daerah dan daya saing. Rapat paripurna serta hadirin yang saya hormati, rapat paripurna pada hari ini merupakan tahapan awal di mana kami sebagai kepala daerah mengajukan rancangan awal RPJMD tahun 2025-2029 kepada DPRD Kolaka Timur untuk dibahas dan memperoleh kesepakatan awal bersama. Fokus pembahasan diarahkan pada visi, misi, tujuan, dan sasaran sebagaimana diamanahkan pada poin 2 huruf F Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang pedoman penyusunan rencana pembangunan
jangka menengah daerah dan rencana strategis perangkat daerah tahun 2005-2029. Untuk itu saya sangat mengharapkan masukan dan saran yang akan menjadi bahan penyempurnaan dalam perumusan tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang selanjutnya akan digunakan sebagai dasar untuk menentukan strategi arah kebijakan dan program pembangunan daerah selanjutnya, sehingga pelaksanaan pembangunan dapat berjalan dengan optimal dan berdampak pada kesejahteraan. Bapak paripurna serta hadirin yang saya hormati, mewakili jajaran pemerintah daerah, saya dan Haji Yosef Saka mengharapkan dukungan, mengharapkan support, mengharapkan sinergi, khususnya DPRD Kabupaten Kolaka Timur. Tidak mungkin visi-visi program kami yang telah kita sampaikan kepada masyarakat kurang lebih hampir 3 bulan di kampanye, menyampaikan di telinga warga, menyampaikan di telinga masyarakat kita di sudut-sudut desa dan kelurahan, itu akan bisa kita wujudkan. Tolong bantu kami, karena insya Allah mudah-mudahan amanah yang diberikan oleh masyarakat Kabupaten Kolaka Timur kita bisa tunaikan secara maksimal dan insya Allah memberikan kebaikan dan keberkahan buat masyarakat Kabupaten Kolaka Timur. Dan kami berdua dengan Bapak Yosef Saga untuk saran masukan pada Bapak Ibu semua untuk bagaimana menata daerah Kabupaten Kolaka Timur ini, bukan hanya dalam hal infrastruktur ataupun peningkatan ekonomi, tapi bagaimana kita bisa meningkatkan sumber daya manusia di daerah kita. Karena saya setiap kegiatan saya perlu sampaikan juga kepada kita semua bahwa Tiongkok itu dia terbiasa membangun tembok yang sangat tinggi. Dia bangun tembok, ternyata tembok ini manfaatnya untuk mengantisipasi apabila terjadi peperangan, mengantisipasi jangan sampai musuh-musuh masuk di Tiongkok. Makanya dibangunlah tembok yang kokoh, tembok yang kuat. 100 tahun kemudian terjadi peperangan, ternyata tembok yang kokoh dan kuat ini ternyata tidak bisa mengantisipasi musuh-musuh masuk ke Tiongkok. Ternyata Tiongkok hanya fokus membangun tembok yang tinggi, dia lupa bagaimana membangun sumber daya manusia. Sehingga inilah harapan kami, mudah-mudahan standar pangan termasuk meningkatkan sumber daya ekonomi, meningkatkan sumber daya manusia, memperbaiki infrastruktur di daerah kita, karena kita tahu sendiri bahwa Kolaka Timur merupakan daerah yang sangat mendukung swasembada pangan. Kurang lebih hampir 18.000 hektar lokasi sawah kita sesuai dengan data BPS. Di luar dari data BPS ini ada termasuk dengan lahan yang masuk hutan lindung, yang masuk konservasi, itu tidak terdata dalam BPS, kurang lebih 18.000 hektar. Kalau kita estimasi dalam 1 hektar bisa menghasilkan sampai dengan 50 juta, berarti hitungan saya di Kolaka Timur ini dalam 1 musim bisa mendapatkan sampai 750 miliar. Kalau kita rata-ratakan 50 juta. Tadi saya sempat diskusi dengan Bapak anggota DPRD, Bapak Amrul di luar tadi, kebetulan dia dari Dapil Lambadi ARD, khususnya di Lere Jaya. Makanya dalam 1 hektar itu bisa mencapai 50 ton. 50 ton kalau kita kali 6.500, karena nggak bisa di bawah harga 6.500, bisa di atas. Itu kurang lebih hampir 450.
Kalau kita kali 2 karena kita masih IP 200 bisa sampai 1,5 triliun. Kita sekarang dari penelitian Bu Ketua dan seluruh anggota DPRD khususnya di Padoni kita maksimalkan yang tadinya IP 200, mudah-mudahan ikhtiar kami ini sementara kita membangun komunikasi dengan Kementerian Pertanian untuk bisa menjadi IP 250. Dalam 2 tahun itu bisa mencapai 5 kali panen. Inilah yang harapan kami, mudah-mudahan sinergi kolaborasi kita bisa lestarikan di daerah kita, karena kita tahu sekarang dengan efisiensi anggaran, dengan kebijakan Presiden Amerika Serikat 3,2% para ekspor ini akan berkurang. Tapi insya Allah mudah-mudahan kami di daerah Kolaka Timur apabila semangat kegotong royongan, semangat bersama ini, insya Allah kita bisa lestarikan, insya Allah akan memberikan manfaat buat daerah kita. Kami berdua dengan Bapak Haji Yusuf Saka 3 bulan saya kampanye itu yang dipertanyakan masyarakat itu masalah jalan, apalagi yang menghubungkan konektivitas, yang menghubungkan pergerakan ekonomi, yang menghubungkan ketahanan pangan, khususnya di Labandia. Di Labandia, Desa Lerejaya, Inoto, Arkolano, Loa, Bou itu kurang lebih kalau nggak salah 5.000 hektar lebih sawah kita ya. Begitupun juga yang ada di Ladongi. Di Ladongi ini kurang lebih 3.000 hektar. Di Gania, kalau ini kita fokuskan bagaimana infrastruktur jalan ini kita bisa maksimalkan, insya Allah yang akan menggerakkan ekonomi nantinya. Khusus Kolaka Timur kurang lebih hampir 56 miliar anggaran dana alokasi khusus yang dipangkas. Itu ya Pak Sekian, 66 miliar. Baik itu dalam alokasi khusus, termasuk juga kemarin berkat sinergi dengan dinas terkait kita mendapatkan aspirasi dari DPR RI, tapi dipangkas juga. Itu kurang lebih 66 miliar total keseluruhan. Sehingga inilah tantangan kami ke depannya. Mudah-mudahan apabila semangat kebersamaan ini kita bisa ikhtiarkan di daerah kita, insya Allah akan memberikan manfaat buat khususnya masyarakat kita yang ada di yang berprofesi sebagai petani. Karena jalan ini penting, tetapi itu penting lagi apabila kita bisa fokus untuk yang menghubungkan konektivitas. Karena Kolaka Timur Putra salah satunya Poltim, Bonsel, Bongawe dan Bombana itu masuk tematik kawasan sentra produksi pangan. Mudah-mudahan ini akan menjadi perhatian dari kementerian terkait dalam ini pertanian termasuk juga Dinas PU, sehingga insya Allah akan memberikan nilai lebih, bisa menekan biaya operasional petani dan insya Allah ujungnya nantinya akan meningkatkan hasil produksi pertanian. Mungkin itu Ibu Ketua, Wakil Ketua, anggota DPRD yang hadir, wakil, mudah-mudahan semangat kebersamaan kita bisa wujudkan di daerah kita. Alhamdulillah hasilnya luar biasa di tahun ini, meningkat signifikan. Saya bertemu dengan masyarakat, saya bilang itu bukan karena adanya kebijakan dari pemerintah, itu bukan ada intervensi dari pemerintah daerah sehingga hasil produksi pertanian ini bisa bagus. Kenapa dia bagus? Karena alhamdulillah Kolaka Timur sangat damai, sangat tentram, tidak terjadi pertikaian di antara kita. Alhamdulillah, sehingga penghasilnya pola tanah diberikan kepada. Karena yang kita apabila daerah kita tenang, apabila daerah kita sejuk, maka insya Allah
rezeki itu akan datang. Yang mendatangkan rezeki ini memang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sebut saja mungkin mati sang juga saya. Insyaallah astungkan semangat ini hasil pertanian bisa bagus. Mudah-mudahan Kolaka Timur bisa menjadi salah satu negara yang mendukung swasembada pangan Bapak Presiden Republik Indonesia. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih Bu Ketua sambutan hangatnya di tempat ini. Mudah-mudahan ini menjadi penanda yang baik buat daerah kita sehingga visi misi kami maju sejahtera dan berkelanjutan insya Allah akan kami wujudkan. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santi Om. Saya akan mempersilahkan kepada masing-masing ketua fraksi untuk membacakan pandangan umum fraksinya. Yang pertama, kepada ketua fraksi Nasdem, dengan hormat disilakan. Fraksi Partai Nasdem Kabupaten Kolaka Timur menyambut baik penyusunan rencana awal pembangunan jangka menengah daerah RPJMD Kabupaten Kolaka Timur tahun 2025-2029. Fraksi Gerindra Indonesia Raya juga menuntut bahwa lewat RPJMD ini untuk mewujudkan visi misi Kabupaten Kolaka Timur yang lebih maju, sejahtera dan berkelanjutan dalam ekosistem agroindustri. Adapun fokus utama yang diharapkan RPJMD ini menjaga: 1. Menguatkan transformasi sosial, 2. Menguatkan transformasi tata kelola, 3. Mewujudkan ketentraman umum dan stabilitas ekonomi makro, 4. Mewujudkan ketahanan sosial, budaya dan ekologi, 5. Mewujudkan pembangunan wilayah yang merata dan berkeadilan, 6. Mewujudkan sarana dan prasarana berkualitas, 7. Mewujudkan kesinambungan dan pembangunan dan daerah. Demikianlah pendapat akhir Fraksi Gerindra Indonesia Raya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Fraksi PDI Perjuangan menyatakan menyetujui Rapat RPJMD Kabupaten Kolaka Timur 2025-2029. Fraksi Partai Golkar menyatakan menyetujui terhadap rancangan awal rencana tahun 2025-2029 untuk dibahas lebih lanjut. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, rancangan awal RPJMD 2025-2029 kami terima untuk dibahas lebih lanjut. Dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki substansi maksimal supersinar, kami berdoa semoga dengan segala kebaikan dapat menjadi pendorong pembangunan di Wonua Sungai ini. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, fraksinya supersinar menyatakan menyetujui rancangan awal RPJMD tahun 2025-2029 untuk dibahas ke tingkat selanjutnya. Demikian pemandangan umum fraksinya supersinar. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk itu saya kembali bertanya kepada para anggota dewan yang terhormat, apakah rancangan awal RPJMD Kabupaten Kolaka Timur tahun 2025-2029 kita setujui untuk dibahas lebih lanjut? Setuju. Terima kasih.
Rapat Dewan yang terhormat serta hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya penandatanganan berita acara penyerahan rancangan awal RPJMD tahun 2025-2029 oleh Bupati Kolaka Timur dan pimpinan DPRD Kabupaten Kolaka Timur. Dalam pelaksanaan acara ini saya serahkan kepada MC untuk memandu jalannya acara. Berita acara penyerahan rancangan awal RPJMD tahun 2025-2029 terlebih dahulu disilakan kepada Bapak Bupati Kolaka Timur, Wakil Bupati Kolaka Timur, dan pimpinan DPRD Kabupaten Kolaka Timur untuk mengambil tempat di depan. Hadirin dimohon berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, saya serahkan rancangan awal RPJMD tahun 2025-2029 untuk dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, saya terima rancangan awal RPJMD tahun 2025-2029 untuk dibahas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hadir 1, 2, 3 hadir. Kepada Bapak Bupati Kolaka Timur, Wakil Bupati Kolaka Timur, dan pimpinan DPRD Kabupaten Kolaka Timur disilakan kembali ke tempat semula. DPRD Kabupaten Kolaka Timur dengan hormat disilakan. Terima kasih kepada MC, pimpinan rapat saya terima. Memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk mempersiapkan jawaban atau tanggapan Bupati Kolaka Timur atas pemandangan umum fraksi. Saya hormati yang terhormat Pak Sekda, Asisten Staf Ahli, pimpinan CPD, Camat, Santai, Bapak Ibu yang dilakukan fraksi atas ranwal RPJMD Kolaka Timur tahun 2025-2029. Rapat paripurna serta hadirin yang saya hormati, pertama dan paling utama saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya yang terlibat atas waktu dan kesempatan pimpinan fraksi yang telah menyampaikan pandangan rancangan awal pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Kolaka Timur tahun 2025-2029. Kami meyakini pemandangan fraksi di DPRD Kabupaten Kolaka Timur merupakan wujud komitmen bersama dalam merumuskan perencanaan pembangunan daerah yang berpihak kepada rakyat. Tanggapan, saran, dan masukan dalam pemandangan fraksi tentunya bersifat konstruktif dalam konteks penyempurnaan dan perbaikan demi keberhasilan penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Atas pemandangan fraksi dapat kami sampaikan sebagai berikut. Yang pertama, fraksi Nasdem, kami menyampaikan terima kasih atas saran dan masukan
kami mengapresiasi atas tanggapan fraksi Nasdem. Kami setuju dengan pandangan fraksi Nasdem bahwa infrastruktur, sumber daya manusia, dan pertumbuhan ekonomi masih perlu terus ditingkatkan, dan ini akan menjadi perhatian pemerintah dalam rencana pembangunan di Kolaka Timur yang akan dijabarkan dalam rencana tahunan yaitu APD. Fraksi PDIP Perjuangan, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya pada fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan bahwa dalam unsur Ranwal RTJMD 2025-2029 Kolaka Timur akan mengakomodir sektor-sektor yang dapat menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, termasuk di dalamnya adalah optimalisasi pemanfaatan aset dan potensi yang dimiliki Kolaka Timur. Selanjutnya untuk memberikan Kolaka Timur yang maju, sejahtera dan berkelanjutan. Tadi juga yang disampaikan dari fraksi Demokrasi Indonesia Perjuangan menghormati terkait dengan ikon, terkait dengan landmark di daerah kita. Karena sebenarnya daerah kita ini belum ada landmark, belum ada ikon yang menjadi simbol bahwa ini Kabupaten Kolaka Timur. Mungkin ini atas izin pimpinan UPT, kalau berkenan kami akan menayangkan ada beberapa landmark dan rencananya menayangkan siang hari ini. Apabila berkenan bisa kita melihat untuk termasuk di Utara, di rumah jabatan, ada di lapangan Latamuro, termasuk juga di Bundaran Lapandia, termasuk juga yang di persimpangan 3 Larungi dan SPBU dekatnya sebelumnya Pak Haji, karena untuk bisa kita memulai kemacetan. Mungkin nanti atas perkenannya itu kedua dalam pembimbingan. Terus yang selanjutnya kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas masukan, saran, komitmen akan mengakumulasikan dan mengakomodir seluruh kebutuhan penyelenggara pembangunan dan pemerintah sebagaimana misi yang telah dirumuskan dalam Ranwal RPJMD tahun 2025-2029 dan ditujukan pada pemenuhan kebutuhan masyarakat Kabupaten Kolaka Timur. Dan juga saya perlu sampaikan khususnya dari fraksi Gerindra dan juga program-program cita Bapak Presiden bisa tercapai, yaitu makanan bergizi gratis. Saat ini baru satu dapur yang kita sudah fasilitasi dari Badan Gizi Nasional, yaitu SKB, yang sekarang kita sudah perjanjian kerjasama untuk kita siapkan, kita fasilitasi. Kalau nggak salah di desa Oiha, ya, kita bagaikan program makanan bergizi gratis. Yang awalnya itu di Nondo, tapi karena radius yang jauh, karena nggak bisa lebih dari 30 menit, takutnya makanannya ini sudah tidak memenuhi sesuai dengan standar gizi yang diterapkan. Makanya diberikan dan saya juga atas nama pemerintah daerah mengucapkan terima kasih kepada fraksi Gerindra. Alhamdulillah rumah sakit di sekolah berbagai. Terus yang kedua, kami lagi maksimalkan terkait dengan upaya pembangunan sekolah rakyat. Karena program Bapak Presiden Republik Indonesia ada kurang lebih 200 unit pembangunan rumah sakit, rumah rakyat
sekolah rakyat. Insya Allah kita salah satunya. Ada 2 yang sekarang ini kemungkinan besar mendapatkan pembangunan sekolah rakyat, yaitu Kolaka Timur dan Unang. Salah. Itu karena ada komunikasi juga dari teman-teman PBNU mungkin dari fraksi PKB ya. Alhamdulillah dari Kemensos dan diberikan kurang lebih nantinya itu 100 miliar. Begitupun juga saya juga mengucapkan terima kasih fraksi juga. Rencana pembangunan batalion hari Pak 5 hadir di nantinya di Sumatera ini akan bukan lagi di bawah komandan resor militer, akan menjadi salah satu panglima. Dan salah satu syarat adalah di wilayah kabupaten itu ada pembangunan batalion. Kemungkinan besar Kolaka Timur juga insya Allah mudah bisa mendapatkan atensi dari pemerintah pusat. Syaratnya adalah kita menyiapkan lahan kurang lebih 50 hektar. Saya sudah sampaikan secara lisan ke Pak Panglima kemarin waktu hadir di PBB bahwa lokasi ada, titiknya di Tonaungan. Ini Pak Gubernur di Tonaungan, sana masih di lokasi. Kenapa semangat kami kita bisa arahkan pembangunan batalion di sana, karena nantinya itu akan melibatkan kurang lebih 1000 pasukan di sana. Secara tidak langsung nantinya yang tadinya bertahun-tahun, sudah puluhan tahun masyarakat di sana menantikan jalan yang terus mudah dari pembangunan batalion itu akan menggerakkan ekonomi di sana. Kita bayangkan saja kalau 1000 personil TNI dengan gaji rata-rata 6 juta, 3 juta saja dibelanjakan di daerah Tonaungan, WC itu sudah kurang lebih 3 miliar dalam setahun. Mudah-mudahan ikhtiar ini bisa diwujudkan. Kami harapkan dukungan dari DPRD, anggota DPRD dan fraksi. Yang selanjutnya dari fraksi Golkar ini juga menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas tanggapan dan saudara mohon telah memperbaiki peraturan perundang-undangan nomor 2 tahun 2025 dalam merumuskan tujuan maupun sasaran pembangunan berdasarkan pada isu strategis dan permasalahan daerah. Dan selanjutnya fraksi Bangkit Sejahtera, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya untuk wujud pembangunan yang kokoh dalam rumusan tujuan dan sasaran pembangunan yang mengakomodir tidak hanya pembangunan fisik tetapi juga menitikberatkan pada pembangunan SDM. Terima kasih dari fraksi Partai Sejahtera dan sinergi yang seperti ini kita selamatkan di daerah kita, karena Ranwal PJMD ini sama dengan pembangunan rumah. Kalau fondasinya tidak kokoh, jangan sampai campurannya tidak utuh nantinya, maka pembangunan fisik bangunan rumah itu akan gampang diterpa gempa dan gampang juga nantinya kalau tidak kokoh fondasinya bisa saja sudah hal-hal yang mungkin sifat sekarang yang tidak menentu beda. Begitupun juga pembangunan di daerah ini, harapkan bagaimana peningkatan sumber daya manusia kuat di sini sehingga bisa mengeksplorasi, bisa bagaimana pandangan-pandangan kita tidak lagi berpikir siapa yang besar atau siapa yang kecil, karena yang besar itu asal mulanya juga dari yang kecil. Begitupun juga tidak mungkin ada yang besar kalau tidak ada yang kecil. Tapi harapan kami kita tidak berpikir besar atau kecilnya,
tapi kita berpikir bagaimana bersinergi dan kolaborasi untuk kepentingan yang lebih besar demi mewujudkan apa yang menjadi harapan masyarakat Kolaka Timur. Karena luar biasa, Kolaka Timur kurang lebih 12 tahun bukan tantangan kita sangat berat, tapi yakin saya yakinnya tidak ada yang tidak mungkin apabila ada keyakinan yang kuat, apabila ada optimisme yang kuat antara DPRD, pemerintah, dan semua stakeholder, tokoh-tokoh yang ada, bergandengan, tidak bagaimana memikirkan untuk keinginan pribadi, memikirkan keinginan tertentu. Saya yakin semangat kebersamaan ini apabila mengikuti kebutuhan yang ada, karena kita manusia, kalau mengikuti keinginan kita maka tidak ada ujungnya, tidak ada batasnya. Saya yakin semangat ini pasti kita bisa wujudkan bersama apabila ada kebersamaan di antara kita. Yang terakhir dari fraksi Mercy Bersinar, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi tanggapan fraksi Mercy Bersinar dalam urusan PDD. Tadi apa yang disampaikan tadi Pak Santri itu terkait masalah infrastruktur, karena saya tahu persis di Pinondo khususnya di desa Amiroro, akses jalan yang menghubungkan dusun Terwaya, masyarakat Terwaya termasuk juga dari Kambapa ke Amate, memang itu sangat memprihatinkan. Sebenarnya di tahun ini sudah ada alokasi khusus mendapatkan bantuan dari pusat melalui beberapa itu, tapi lagi-lagi pemangkasan efisiensi. Tetapi hal itu yakinlah, jangan kita pesimis. Saya itu tidak ada pesimisnya dalam hidup saya, terutama berubah. Saya harus optimis untuk bisa bagaimana menjawab keinginan masyarakat. Terus yang selanjutnya, di momentum ini menjadi sangat penting mengingat ramuan RPJMD nantinya akan menjadi dokumen RPJMD dan landasan dalam menyusun RKPD maupun dokumen perencanaan perangkat daerah selama 5 tahun. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih pimpinan DPRD, anggota, wakil, sekda, Pak Kasdes, Bapak Ibu, mudah-mudahan semangat Bapak Ibu, ikhtiar Bapak Ibu meluangkan waktu di tempat ini bisa berubah dibalas pahala oleh Allah. Karena yang hadir luar biasa, terpancar dari sorot matanya penuh dengan keikhlasan dan ketulusan. Kalau kita ikhlas dan tulus, insya Allah pasti keberkahan itu datang buat daerah kita. Kemarin juga saya ingin apel disampaikan, kita ikhlas, kita tulus, ya, mudah-mudahan apabila kita ikhlas pasti ada keberkahan yang datang kepada kita. Banyak kejadian yang mungkin selama ini di luar dari konsep kita, di luar dari perencanaan manusia. Sama hari ini Pak Yosef Sahaka. Pak Yosef Sahaka ini yang ada di pikirannya, yang ada di hatinya, yang ada di niatnya, yaitu bagaimana gabung di antara 25 anggota DPRD di periode 2024-2029. Itu cita-cita dan keinginan Bapak Haji Yosef Sahaka. Tetapi ternyata Allah berkehendak lain. Alhamdulillah dia terpilih menjadi wakil bupati. Tapi saya harapkan mudah-mudahan dorongan, semangat, doa Bapak Ibu mudah-mudahan bisa memberikan semangat dan doa bersama untuk Kolaka Timur yang makin sejahtera. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kepada Bupati Kolaka Timur kami ucapkan terima kasih. Rapat Dewan serta hadirin yang terhormat, acara selanjutnya penutup. Dengan selesainya seluruh rangkaian acara rapat paripurna DPRD Kabupaten Kolaka Timur hari ini, maka perkenankanlah kami selaku pimpinan Dewan dan segenap anggota Dewan menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bupati Kolaka Timur, Wakil Bupati Kolaka Timur, serta undangan lainnya yang telah menghadiri rapat paripurna DPRD Kabupaten Kolaka Timur pada hari ini. Akhirnya, dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna DPRD Kabupaten Kolaka Timur dengan agenda penyerahan dan penjelasan rancangan awal RPJMD Kabupaten Kolaka Timur tahun 2025-2029 pada hari ini, Kamis tanggal 10 April 2025 dinyatakan ditutup. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Santi 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 Om. Loya, 10 April 2025. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Timur. Ketua Hajar Jumani Presiden. Terima kasih.